Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Neluhari Cahyani dari kelas 19D, NIM 1909511088. Izin untuk sharing ke kalian tentang salah satu materi dari mata kuliah bakteriologi dan mikologi veteriner dengan judul Media Pertumbuhan Bakteri dan Jamur. Nah, tujuan pembuatan video ini sendiri yaitu untuk memenuhi salah satu tugas dan memperoleh nilai sesuai dengan apa yang dikerjakan. Nah, tanpa berbasa-basi lagi, mari kita masuk ke slide materi yang pertama, yaitu pengertian media. Media pertumbuhan mikroorganisme adalah suatu bahan yang terdiri atas campuran nutrisi atau nutrien yang digunakan oleh suatu mikroorganisme untuk tumbuh dan berkembang biak pada media tersebut. Nah, komposisi media pertumbuhan ini dapat dimanipulasi untuk tujuan isolasi dan identifikasi mikroorganisme tertentu sesuai dengan tujuan masing-masing dari pembuatan media. Selain itu ada manfaat dan fungsi media. Media ini berfungsi untuk menumbuhkan, memperbanyak, mengisolasi, serta mengidentifikasi bakteri. Guna kepentingan mengidentifikasi bakteri, perlu mempelajari sifat serta morfologi dari bakteri tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas komposisi pertumbuhan. Di sini yang pertama ada tingkat keasaman atau pH. Kebanyakan mikroba itu tumbuh baik pada pH netral, yaitu sekitar 4,6 sampai 7, yang merupakan kondisi optimum untuk pertumbuhan bakteri. Sedangkan kapang atau kamir itu tumbuh pada pH yang lebih rendah. Nah, yang kedua ada suhu. Suhu merupakan salah satu faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap pertumbuhan mikroba. Nah, setiap mikroba mempunyai kisaran suhu dan suhu optimum tertentu untuk pertumbuhannya. Nah, berdasarkan kisaran suhu dan suhu optimumnya, mikroba dapat dibedakan atas 3 jenis. Yang pertama ada sikrofil. Sikrofil sendiri merupakan mikroba yang mempunyai suhu pertumbuhan pada kisaran 0 sampai 20 derajat Celcius. Nah, yang kedua ada mesofil, yaitu mikroba yang mempunyai kisaran suhu pertumbuhan 20 sampai 45 derajat Celcius, dan yang ketiga ada termofil yang merupakan mikroba dengan suhu pertumbuhan di atas 45 derajat Celcius. Adapun bakteri patogen yang mempunyai suhu optimum pertumbuhan sekitar 37 derajat Celcius yang sama dengan suhu tubuh manusia. Nah, oleh karena itu, suhu tubuh manusia merupakan suhu yang baik untuk pertumbuhan beberapa bakteri patogen. Nah, selanjutnya itu ada nutrien. Mikroba ini sama dengan makhluk hidup lainnya, itu memerlukan nutrisi sebagai sumber energi dan pertumbuhan selnya. Nah, unsur-unsur dasar tersebut ada karbon, nitrogen, hidrogen, oksigen, sulfur, fosfor, zat besi, dan sejumlah kecil logam lainnya. Yang selanjutnya itu ada oksigen. Mikroba itu mempunyai kebutuhan oksigen yang berbeda-beda untuk pertumbuhannya. Nah, berdasarkan kebutuhan akan oksigen, mikroba ini dapat dibedakan atas 4 jenis. Yang pertama ada aerob. Aerob yang merupakan mikroba yang membutuhkan oksigen untuk pertumbuhannya. Yang kedua ada anaerob yang merupakan mikroba yang tumbuh tanpa memerlukan oksigen. Yang ketiga ada anaerob fakultatif, yaitu mikroba yang dapat tumbuh dengan atau tanpa adanya oksigen. Jadi kalau ada oksigen dia bisa tumbuh, tidak ada juga dia bisa tumbuh. Yang keempat itu ada mikroaerofil yang merupakan mikroba yang membutuhkan oksigen pada konsentrasi yang lebih rendah daripada kondisi oksigen normal di udara. Misalnya itu ada mikroba perusak pangan yang sebagian besar tergolong aerob, yaitu dia membutuhkan oksigen untuk pertumbuhannya, kecuali bakteri yang dapat tumbuh pada saluran pencernaan manusia yang tergolong anaerob fakultatif. Nah, selanjutnya itu ada tekanan osmosis. Tekanan osmosis sendiri akan sangat berpengaruh pada bakteri jika tekanan osmosis lingkungannya itu lebih besar atau hipertonis, maka sel akan mengalami plasmolisis. Nah, sebaliknya jika tekanan osmosis lingkungannya yang hipotonis,
dia akan menyebabkan sel itu membekak dan juga dapat mengakibatkan rusaknya sel. Nah, oleh karena itu dalam mempertahankan hidupnya, sel bakteri harus berada pada tingkat tekanan osmosis yang sesuai. Walaupun sel bakteri memiliki daya adaptasi, perbedaan tekanan osmosis dengan lingkungannya tidak boleh terlalu besar. Nah, selanjutnya itu ada sterilitas. Nah, media pertumbuhan itu harus selalu dalam keadaan steril. Artinya, sebelum ditanami atau ditumbuhi bakteri, maka media tersebut tidak boleh terkontaminasi oleh mikroba lainnya. Selanjutnya ada macam-macam media. Nah, macam-macam media ini kita bisa bedakan. Yang pertama itu berdasarkan bentuknya. Nah, kalau berdasarkan bentuknya ini kita bedakan menjadi 3 bagian. Nah, yang pertama itu ada media padat, yang merupakan media yang mengandung banyak agar. Itu bahan agar atau zat pemadat kurang lebih 15%. Nah, agar media itu menjadi padat. Media ini dapat dibedakan menjadi 3 jenis menurut bentuk dan wadahnya. Yang pertama itu ada media padat yang tegak, media padat yang miring, dan media padat yang lempeng. Biasanya pada media tegak ini kita menggunakan alat berupa tabung reaksi yang ditegakkan sebagai wadahnya. Kalau media miring kita menggunakan tabung reaksi, namun kita miringkan tabung reaksi tersebut. Nah, sedangkan media lempeng sendiri yaitu menggunakan petri dish atau plate sebagai wadahnya. Jadi dia agak lempeng gitu. Nah, media ini umumnya digunakan untuk pertumbuhan koloni bakteri atau kapang. Nah, yang kedua ada media semi padat atau semi cair, yang merupakan media yang mengandung agar atau bahan agar itu kurang dari seharusnya. Itu kurang lebih sekitar 0,3% sampai 0,4%, sehingga media menjadi kenyal, yang artinya tidak padat atau tidak cair. Nah, umumnya media ini digunakan untuk pertumbuhan mikroba yang banyak memerlukan air dan hidup anaerobik, dan untuk juga melihat pergerakan dari dari mikroba tersebut. Nah, yang ketiga itu ada media cair. Nah, media cair merupakan media yang tidak ditambahi bahan pemadat, umumnya digunakan untuk pertumbuhan mikroalga. Nah, ini merupakan salah satu contoh bagaimana perbedaan dari ketiga jenis dari media tersebut, media padat tersebut. Media padat itu kan tadi ada yang media padat tegak, ada media padat miring, ada media padat pada plate. Plate itu cawan Petri. Nah, selanjutnya itu media berdasarkan komposisi dan susunannya. Sama seperti tadi dibedakan atas 3 bagian, yaitu media alami, di mana komposisinya ini tidak diketahui secara pasti, namun biasanya dia langsung diekstrak dari bahan dasarnya. Contohnya tomato jus agar. Yang kedua itu ada media semi sintetis. Nah, media ini disusun dari bahan alami dan bahan sintetis. Contoh itu kaldu nutrisi, di mana dia dibuat dari pepton, ekstrak daging, NaCl, dan aquades. Nah, selanjutnya itu ada media sintetis yang disusun dari senyawa kimia dengan jenis dan takarannya yang sudah diketahui secara pasti. Nah, contoh dari media ini yaitu McConkey agar. Nah, selanjutnya itu perbedaan media berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada media umum. Media ini biasanya mengandung bahan-bahan yang bertujuan untuk menstimulasi pertumbuhan mikroba secara umum. Contohnya itu nutrien agar dan blood agar. Yang kedua itu ada media diferensial, yang dimana media yang digunakan untuk membedakan satu bakteri dengan bakteri lain. Karena pada media ini mengandung satu bahan yang digunakan untuk membedakan mikroba, sehingga mikroba itu akan tumbuh dengan ciri khusus agar mempermudah membedakannya, seperti itu. Contoh dari media ini itu
media triple sugar iron agar atau MTSIA. Nah, yang kedua itu ada media sulfit indol motility atau SIM dan sebagainya. Media diferensial juga ditambahkan bahan-bahan kimia atau reagensia yang akan menyebabkan mikroba itu tumbuh, memperlihatkan perubahan-perubahan spesifiknya sehingga dapat dibedakan. Yang ketiga itu ada media selektif. Nah, media ini memungkinkan suatu jenis mikroba tumbuh dengan pesat, sementara jenis mikroba yang lain itu terhambat. Nah, contoh dari media ini itu McConkey agar. Selain itu, pada media selektif ini juga ditambahkan beberapa bahan lain yang akan menghambat pertumbuhan mikroba yang tidak diinginkan. Selanjutnya itu ada media diperkaya atau enrichment. Adalah media yang dirancang untuk mendukung pertumbuhan mikroorganisme. Nah, media tersebut memiliki konstituen nutrisi yang mendorong pertumbuhan mikroba tertentu. Contohnya kaldu selenit atau kaldu tetrationat yang digunakan untuk memisahkan bakteri salmonella dari tinja. Nah, ini ada gambar dari kedua media tersebut. Nah, selanjutnya itu ada media uji atau identifikasi. Nah, media ini digunakan untuk identifikasi mikroba. Contoh dari media inilah Muller-Hinton agar atau HAMA. Nah, yang terakhir itu ada media perhitungan atau media spesifik yang digunakan untuk menghitung jumlah mikroba dalam suatu bahan. Misalnya media itu digunakan untuk menghitung jumlah bakteri E. coli pada air sumur. Nah, setelah dari materi yang dijabarkan tadi, saya dapat menarik kesimpulan yaitu media pertumbuhan mikroorganisme adalah suatu bahan yang terdiri atas campuran nutrisi atau nutrien yang digunakan oleh suatu mikroorganisme yang berfungsi untuk menumbuhkan, memperbanyak, mengisolasi, serta mengidentifikasi bakteri. Nah, komposisi dari pertumbuhan sendiri itu terdiri dari tingkat keasaman pH, suhu, nutrien, oksigen, tekanan osmosis, dan sterilitas dari media tersebut. Nah, sedangkan media sendiri dapat dibedakan atas 3 jenis berdasarkan bentuknya, yaitu ada media padat, media semi padat, dan media cair. Kalau berdasarkan komposisi itu dibedakan atas 3 juga, yaitu ada media alami, semi sintetis, dan sintetis. Nah, kalau berdasarkan fungsinya tadi dibedakan atas 6 jenis, yaitu media umum, diferensial, selektif, diperkaya, uji, dan perhitungan atau spesifik. Seperti itu. Jadi, untuk menutup video ini, karena tadi dibuka dengan tangan jali umat, maka saya akan tutup dengan Paramo Santi. Terima kasih atas perhatiannya. Om Santi Santi Santi.